Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah murid diberi amalan guru sekumpul. Ada seorang murid Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang berdomisili di Banjarmasin. Beliau ini setiap tahunnya selalu saja dapat undangan Raja Saudi untuk berhaji ke Tanah Suci Mekah dalam kurun waktu sejak tahun 2000 sampai tahun 2015. Terakhir, beliau berhaji dan beliau wafat tahun 2016 di bulan Sya'ban pada umur 81 tahun. Jadi, beliau berhaji setiap tahunnya selama 15 kali berhaji dan itu pun tidak ada dana yang keluar. Cuma pada musim haji yang pertama dan kedua saja beliau keluar dana, yaitu pada tahun 2000 dan 2001. Setelah itu, pada tahun 2002 beliau mulai dapat undangan Raja Saudi sampai tahun 2015. Karena beliau banyak teman bukan berarti sering bergaul. Beliau orang biasa yang hidup sederhana dan sering tinggal di rumah saja. Al-Fakir dulu sempat silaturahmi ke rumah beliau dan menanyakan kepada beliau, "Apa amalan engkau wahai kakek sehingga engkau setiap tahun dapat undangan raja untuk melaksanakan ibadah haji?" Jawaban beliau, "Dulu aku diberi amalan oleh abah guru sekumpul pada tahun 1997. Mulai saat itu ku amalkan terus amalan itu, karena dulu aku ingin pergi berhaji tapi tidak ada dananya. Terus ku amalkan amalan itu, kemudian pada tahun 2000 alhamdulillah terkumpul dana untuk naik haji yang pertama. Pada tahun 2001, ku ingin pergi berhaji lagi, tapi ku keinginan bersama guru sekumpul berhajinya. Dan dananya sudah siap untuk kami berdua, tapi kondisi guru sekumpul saat itu tidak mampu, kata guru sekumpul, untuk ikut berhaji karena bermasalah dengan ginjal. Jadi, aku berniat duit yang ingin ku berangkatkan haji untuk abah guru sekumpul ku hadiahkan ke beliau, dan lalu beliau menghadiahkan semuanya kepada anak yatim. Amalan yang diberi guru sekumpul pendek saja, yaitu di rumah harus ada foto gambar makam Rasulullah SAW. Di setiap kita hendak tidur dan bangun subuh harus melihat gambar makam Rasulullah SAW. Lalu niatkan dalam hati bahwasanya aku ingin berziarah makam Rasulullah, atau aku ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan musyahadahkan seakan dua kita berada di depan makam Rasulullah SAW. Anggap 3 menit saja waktunya di setiap sebelum tidur dan bangun subuh. Jadi tidak ada bacaan sedikit pun. Hal ini diamalkan terus sampai akhir umur. Tapi hati harus yakin dan mantap bahwa Rasulullah SAW hadir saat kita musyahadah makam Rasulullah SAW. Itulah amalan yang diberi guru sekumpul supaya setiap tahunnya berangkat haji, kata kakek itu. Kubur kakek ini terletak di desa Pematang Gembut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau bujang tidak kawin sampai akhir umur. Kakek yang bernama hamba Allah yang tidak mau disebut namanya ini adalah teman akrab Kyai Haji Ahmad Bakri, guru Bakri, dan Abah Masrani, guru Awang. Ini semua berkat Kyai Haji Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani, karena beliau tahu akan hati seseorang dan berkat hati yang yakin akan hak takdir. Jalan menuju ke Tanah Suci sudah ada Tuhan yang mengatur. Meskipun kita tidak punya dana, tapi kalau sudah sampai waktunya pasti kita berangkat. Mudahan bagi yang belum bisa berangkat haji nanti akan bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan bagi yang sudah berangkat, mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke sana, ziarah ke makam Rasulullah SAW berkat abah guru sekumpul dan putra beliau Abu Muhammad Amin Badali, amin ya robbal alamin. Kisah abah guru sekumpul menjadi murid kesayangan ulama Mekah sempat diminta menetap di Haramain. Saat menunaikan ibadah haji, abah guru sekumpul juga sempat berguru kepada Sayyid Muhammad Amin
Qutbi di Mekah. Abah Guru sekumpul belajar kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi di sela-sela ibadah haji. Di waktu kosong beliau belajar kepada Sayyid Amin Qutbi. Kebanyakan dilakukan di dalam mobil sambil berjalan-jalan ke kota Mekah. Salah satu pendidik yang berkesan Sayyid Amin kepada Abah Guru sekumpul adalah bersedekah setiap hari. Sayyid Amin Qutbi sering singgah di pasar Mekah yang banyak pengemisnya. Di sana Sayyid Muhammad Amin Qutbi membagi-bagikan uang. Bahkan Abah Guru sekumpul pernah diminta Sayyid membagikan uang kepada para pengemis. Itulah pendidikan Sayyid Amin kepada Abah Guru sekumpul. Pendidikan dengan praktek bersedekah, karena salah satu ciri aulia Allah atau wali Allah adalah pemurah dan tidak pemarah. Abah Guru sekumpul sangat disayangi oleh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Bahkan Sayyid Amin meminta kepada Abah Guru sekumpul menetap di Mekah. Abah Guru sekumpul pun sebenarnya sangat sayang kepada Sayyid Amin dan ingin tinggal di Mekah. Namun di akhir masa tinggal di Mekah, Abah Guru sekumpul mendapat isyarat untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya Abah Guru sekumpul pun pulang dan tidak jadi menetap di Mekah. Kisah Abah Guru sekumpul asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengembara menuntut ilmu hingga jadi ulama besar dan karismatik patut diteladani. Abah Guru sekumpul memiliki nama asli Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani. Ini dikenal disebut pelosok negeri Indonesia, terutama masyarakat Banjarmasin. Abah Guru sekumpul merupakan zuriat atau keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Husanaddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kelampayan. Meski hidup prihatin dan sederhana, Zaini muda mendapat pendidikan yang baik dari ayahnya dan neneknya yang bernama Salabiah. Di lingkungan keluarga ini mendapat didikan yang ketat dan disiplin serta mendapat pengawasan dari pamannya Syekh Saman Mulia. Pada usia 5 tahun ia belajar Al-Quran dengan guru Hasan Pesayangan, dan pada usia 6 tahun menempuh pendidik di Madrasah Kampung Keraton. Pada usia 7 tahun ia masuk ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Matapura. Abah Guru sekumpul muda menempuh pendidikan di pesantren Darussalam selama 12 tahun, dari tahun 1949 sampai 1961 Masehi. Pada tahun 1949 usia beliau 7 tahun. Ia masuk tingkat tahdiri ibtidai, dan pada tahun 1955 usia beliau 13 tahun. Ia melanjutkan ke tingkat sanawiyah di pesantren yang sama. Ia menyelesaikan pendidikan pada tahun 1961 usia 19 tahun, lulus dengan nilai Jayyid Mumtaz. Selain belajar secara formal di pondok pesantren Darussalam, beliau juga menuntut ilmu di sejumlah halaqah di kediaman para ulama di sekitar Matapura, sebagaimana lazim dilakukan oleh para santri di pesantren Darussalam. Tidak hanya itu, ia juga belajar dengan sejumlah guru di luar daerah Matapura. Di antaranya ia pernah belajar dengan Kiai Haji Muhammad Aini di Kampung Pandai Kandangan, dan pernah belajar dengan Kiai Haji Muhammad di Gudung Rantau. Sekitar tahun 1965 usia beliau 23 tahun. Abah Guru sekumpul berangkat bersama pamannya Kiai Haji Saman Mulia ke Panggil. Dipanggil, dia dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan selama beberapa waktu. Setelah memperoleh bimbingan spiritual, Zaini muda disuruh sang guru untuk berangkat ke Mekah menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik darinya. Sebelum berangkat ke Mekah, ia terlebih dahulu menemui Kiai Falak Mama Falak Bogor, dan di sini ia memperoleh ijazah dan sanad suluk dan tarikah sambil menunaikan ibadah haji. Abah Guru sekumpul mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan dihadiahi sejumlah kitab
tasawuf. Dengan demikian, Abah Guru Sekumpul telah belajar secara khusus tentang tasawuf dan suluk kepada 3 ulama, yaitu Syekh Syarwani Abdan dipanggil Mamak Falak di Bogor dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Selain itu, rantai keilmuannya tersambung dengan sejumlah ulama besar di Mekah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad bidang keilmuan dan tariqah yang diambilnya dari beberapa ulama, di antaranya Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abdi Al-Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Kiai Falak Bogor, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Kegemarannya menurut ilmu dan bersilaturahmi ke sejumlah ulama membuatnya memiliki banyak guru baik di Kalimantan, Jawa dan Madura maupun di Timur Tengah Mekah. Ada yang menyebutnya bahwa gurunya berjumlah sekitar 179 hingga mendekati 200 orang. Abah Guru Sekumpul wafat pada awal tahun 2000-an. Kesehatan Guru Sekumpul mulai menurun dan sakit-sakitan. Dengan semakin menurunnya kesehatannya sang guru, maka pengajian tidak lagi dapat berlangsung secara rutin. Beberapa kali pengajian diliburkan, bahkan ada yang diliburkan berbulan-bulan. Dalam kondisi menurun itu, beliau menyampaikan pengajian dari dalam rumah yang disiarkan oleh TV, baik dengan kondisi duduk atau sambil berbaring. Jamaahnya yang datang tetap dapat menyaksikan dan menyimak pengajian beliau meski tidak datang ke musola atau dah seperti biasa. Pada tahun 2005, kondisi Abah Guru Sekumpul semakin kritis hingga kemudian diterbangkan ke Singapura untuk dirawat di rumah sakit di Singapura. Setelah 10 hari dirawat, Guru Sekumpul dikembalikan ke Matapura. Tepat subuh Rabu 5 Rajab 1424 Hijriah atau tanggal 10 Agustus 2005, ulama karismatik ini wafat pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di kompleks Sekumpul di samping musola Ar-Raudah bersampingan dengan makam pamannya Syekh Seman Mulia dan ibundanya. Kisah karomah Guru Sekumpul Ki Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bukan saja masyhur di Kalimantan saja. Karomah Abah Guru juga masyhur di berbagai pelosok pedalaman Papua. Ini berdasarkan kisah nyata warga pedalaman Papua yang tercengang karena kaget dengan acara haul Abah Guru, padahal mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru. Peristiwa ini terjadi pada haul ke-10 Abah Guru Sekumpul tahun 2015. Saat itu ada rombongan dari pedalaman di Papua datang ke lokasi acara haul di Matapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka bingung karena memang baru pertama kali datang ke luar pulau dan keperluan yang mereka sendiri tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Acara haul ini sebetulnya kayak gimana? Tanya mereka. Mendengar ada rombongan haul, panitia acara menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul, jumlahnya puluhan. Ini yang di haul apa ya? Tanya mereka lagi. Setelah ritual ziarah berlangsung sebentar, mereka benar-benar tidak mengetahui maksud dan tujuan haul. Ini adalah acara peringatan kematian Sohibul Haul yang setiap fotonya juga ada di tiap rumah, jawab panitia. Siapa namanya? Guru Zaini. Orangnya seperti apa? Makin penasaran saja panitia. Ayo mari sini. Oleh panitia, rombongan dari Papua itu ajak ke beberapa warung yang ada di sekitar lokasi haul Guru Sekumpul. Yang ada banyak foto Guru Sekumpul dijual dan dipasang di sana. Yang mana namanya Guru Zaini? Ya ini. Tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis dan mengucapkan syahadat bersama-sama. Foto yang ditunjukkan oleh panitia di warung-warung tersebut ternyata dikenal mereka sebagai guru yang mengajar akhlak dan kebaikan di tanah kelahirannya pedalaman Papua. Mereka kemudian kembali ke makam lagi Guru Sekumpul dan meminta maaf. Guru Sekumpul wafat pada 10 Agustus 2005. Tapi menurut kisah nyata rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua dan memberi mereka ongkos berangkat, berjalan dan pulang kembali ke Papua, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya.
Itulah karomah dan kisah para kekasih Allah. Mereka mempunyai batiniah yang melintas batas dan bisa dinalar dengan pikiran atau tak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Itulah kehendak Allah yang memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih. Demikian kisah guru sekumpul. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.